Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun. Saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mata kuliah kita adalah pendidikan Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah pendidikan Islam di Indonesia kita ini, mari kita awali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan nanti membawa manfaat, membawa kesuksesan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, pada kesempatan kali ini selama 1 semester pendidikan Islam di Indonesia, pengampunya adalah saya Dr. Muhnur Sikin MSI. Nanti akan bersama-sama dengan saya, kita akan mengkaji, menelaah, mengkritisi bagaimana pendidikan Islam di Indonesia. Baik saudara, pada kesempatan kali ini, pertama ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan pendidikan Islam di Indonesia. Apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester, kita akan sampaikan dan saya akan sampaikan dalam kesempatan ini. Baik saudara, pertama yang Bapak sampaikan adalah deskripsi mata kuliah. Suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan. Wabil khususon pendidikan Islam akan kuat dan kokoh bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta para pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Selanjutnya saudara, mata kuliah kita merupakan suatu mata kuliah yang memberikan gambaran yang komprehensif, yang detail tentang segala aspek yang ada dan terjadi dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Sejak awal mula masuknya Islam dan berkembang di Indonesia, yang meliputi sejarah masuknya Islam di Indonesia, perkembangannya pada masa-masa kerajaan Islam hingga pada periodisasi modern dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Selanjutnya saudara, kompetensi dasar yang akan ada dalam mata kuliah kita. Mata kuliah ini akan mengkaji berbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pendidikan Islam di Indonesia. Antara lain, mampu menganalisis sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia sampai pada masa pendidikan Islam modern dan memberikan solusi alternatif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia di masa mendatang. Baik saudara, selanjutnya pokok-pokok bahasan yang akan kita kaji dalam mata kuliah kita. Yang pertama adalah dinamika pendidikan sepanjang sejarah. Yang kedua, masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi keagamaan sebagai penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Islam pada masa organisasi keagamaan. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Belanda. Dan juga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, bagaimana pendidikan Islam pada masa Orde Baru, pada masa reformasi, dan pendidikan Islam bagaimana pada masa dekade pasca reformasi. Ini diantaranya pokok-pokok bahasan yang akan kita kaji di dalam mata kuliah kita. Baik saudara, proses pembelajaran yang akan kita gunakan dalam mata kuliah kita itu adalah dilaksanakan di kelas daring. Kita bisa memakai YouTube, bisa memakai Google Meet, pakai Zoom, pakai WA, dan lain sebagainya.
dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan, UTS, dan ujian akhir semester. Begitu pula bisa kita ke studi lapangan ke institusi pendidikan untuk melihat, mengkaji, dan menelaah apa yang akan terjadi pendidikan Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya saudara, pendekatan dan strategi perkuliahan kita. Dalam proses pembelajaran, kita akan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah humanities learning, yaitu adalah dengan menghargai penuh pengetahuan mahasiswa dalam strategi pembelajaran, yaitu adalah bagaimana kita akan menghargai penuh pengetahuan mahasiswa. Silahkan Anda bereksplorasi. Yang kedua adalah active learning, yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses perkuliahan. Dosen adalah fasilitator Anda. Silahkan Anda bereksplorasi, baik lewat buku, lewat jurnal, ataupun teks-teks yang berkaitan ataupun yang relevan dengan mata kuliah kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah pendekatan mukidi. Bagaimana mata kuliah kita itu adalah pertama adalah menyenangkan, yaitu adalah unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan juga inspiratif. Inilah 3 pendekatan yang akan kita gunakan dalam mata kuliah kita. Selanjutnya, saudara, ini yang penting yang harus Anda ketahui bersama. Dalam mata kuliah pendidikan Islam di Indonesia ini, ada tugas yang harus Anda kerjakan dalam 1 semester ini. Yang pertama adalah tugas mandiri, yang saya sebut dengan tugas fardhu ain. Adalah tugas wajib yang dilakukan oleh individu, yaitu membaca buku atau jurnal atau teks-teksnya lain yang relevan dengan kajian pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, Anda review buku itu atau jurnal itu atau teks-teks itu dan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Ini tugas mandiri yang pertama yang harus Anda kerjakan dalam waktu dekat. Tugas mandiri yang kedua yaitu adalah membuat makalah tentang pemikiran atau konsep pendidikan Islam di Indonesia menyoroti 2 orang tokoh atau lebih dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini membuat makalah itu bisa dikorelasikan, bisa bisa dikompromikan ataupun yang lain. Untuk apa ini? Tugas dikerjakan secara individu atau mandiri. Makalah diketik spasi tunggal minimal 5 halaman. Dikumpulkan sebagai tugas UTS, dikumpulkan pada jadwal UTS. Jadi saudara, UTS sudah saya sampaikan di depan. Silahkan Anda bisa bereksplorasi, bisa mengerjakan di awal-awal perkuliahan kita, nanti dikumpulkan ketika jadwal UTS. Begitu pula tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Baik saudara, tugas yang kedua adalah tugas kelompok atau fardu kifayah. Membuat makalah yang sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan kita. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Makalah diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman minimal 10 lembar. Dipresentasikan pertemuan minggu keempat, yaitu 2 kelompok atau sesuai dengan kebutuhan akademik. Saudara, selanjutnya tulisan itu juga nanti dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Saudara, inilah sistematika penulisan kita. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Bapak akan melihat secara komprehensif bagaimana analisis Anda, bagaimana interpretasi Anda dalam membuat makalah dari pendahuluan sampai ke pembahasan dan juga dianalisis. Saudara yang saya hormati, inilah judul makalah yang akan kita laksanakan pada mata kuliah kita. Nanti kelompok pertama adalah dinamika pendidikan sepanjang sejarah. Kelompok 2, masuknya Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kelompok 3, masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Islam di Indonesia. Kelompok 4, pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia dan periodisasi sejarah pendidikan di Indonesia. Kelompok 5, organisasi keagamaan sebagai penyelenggara pendidikan dan sistem pendidikan Islam pada masa organisasi keagamaan. Kelompok 6, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda.
Kelompok 7, pendidikan Islam pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Kelompok 8, pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang kelompok 9, pendidikan Islam pada masa reformasi dan pendidikan Islam satu dekade pasca reformasi. Yang terakhir yang 10, pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Inilah makalah yang akan kita laksanakan, yang akan kita laksanakan pada mata kuliah kita. Selanjutnya, nanti setelah ini akan Bapak bagi kelompok-kelompok masing-masing, siapa kelompok 1, siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, dan lain sebagainya. Judulnya tinggal bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, ada persoalan dengan tugas dapat menghubungi dosen ke nomor 081-8263748. Tugas atau informasi akademik dapat dilihat di blogspot blogspot.go.id. Baik saudara, dalam mata kuliah kita ini ada bobot evaluasi yang akan kita lakukan atau kita laksanakan. Yang pertama adalah kehadiran 10%, keaktifan dalam pembelajaran 10%, makalah atau seminar kelas penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Semua aktivitas akan kita pantau baik dari kehadiran sampai kepada ujian akhir semester. Saudara, kita bisa melihat referensi yang akan kita pakai dalam mata kuliah kita. Kita bisa membuka misalnya dari Atiyah Al-Abrashi. Kita bisa membuka misalnya Khidzin atau Agama Ilmu dan Pesantren. Kita juga bisa membuka misalnya Dadan Supardan, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam perspektif filosofi dan kurikulum. Atau kita bisa membuka juga Malik Fajar, Madrasah dan Tantangan Modernitas. Atau kita juga bisa membuka Muhammad Khalil, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigma Baru. Atau kita bisa buka lagi Haidari, Amin dan kawan-kawan, Masa Depan Pesantren. Atau kita bisa buka misalnya Hasbuah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Atau kita juga bisa buka yaitu bukunya Moh Nursikin, Integrasi Agama, Ilmu dan Filsafat. Ataupun buku-buku yang relevan dengan mata kuliah kita. Silahkan, Anda bisa bereksplorasi buku. Saya tidak mewajibkan 1 atau 2 buku untuk Anda jadikan pegangan, tapi silahkan Anda baca buku, Anda eksplorasi buku yang terkait dengan mata kuliah kita. Baik saudara, terima kasih sekali atas atensi saudara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami dan dapat dimengerti dari awal sampai akhir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang datang. Sukses untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.